saja masalah kesehatan mata yang biasa muncul di usia lanjut? So what are the eye problems that people in their older age group have? First of all, they have problems with reading. So that is what we call presbyopia. There is also an increased risk for cataract, macular degeneration, glaucoma, dry eye, diabetes inside the eye, which we call diabetic retinopathy, as well as droopiness of the eyelids, which we call ptosis. Oke, jadi ini topik hari ini, Dr. Errol akan banyak membicarakan tentang kesehatan mata di usia tua. Ya, tapi bukan artinya kita itu usianya tua enggak, tapi karena kita tuh banyak merayakan ulang tahun kita ya, sudah berapa kali kita merayakan ulang tahun kita. Ya, jadi beberapa penyakit yang kalau orang sudah berlanjut umurnya itu biasanya dimulai dari kesusah kita untuk baca, namanya presbiopia ya, juga ada katarak ya, jadi ada juga tentang syaraf-syaraf yang sudah mulai menua, glaukom, dan juga ada yang disebut penyakit gula ya di mata atau diabetic retinoplasty, dan juga ada mata yang gak kering, droopy eyelid. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita? Okay, so this is what we all know. In order to get good health, we need to exercise, we need to eat a balanced diet, and we need to get enough sleep. So this advice also applies to our eyes as well. Oke, jadi ini rahasia umum yang Bapak Ibu dan semuanya harus ketahui, bahwa untuk memperoleh kesehatan secara umum kita tuh sehat kalau kita menjaga balance hidup kita, diet kita, seperti rajin berolahraga ya, atau rutin aktif lah seperti itu, makanan yang sehat dan tidur yang cukup. So how do we take care of our eyes? And this is what I advise my elderly patients. So first of all, it is very, very important to go for an eye check at least once every year. So this helps to discover diseases when it's early and when we can actually treat it. So early eye disease has no symptoms, and so we don't really know until we go for a check and have a scan done. The other, of course, important thing is that we should control our blood pressure, our diabetes, and our cholesterol. When we go outside in the sun, it's important to use sunglasses with UV protection. And when we are doing a lot of computer work, we should take some breaks when we are doing, just to give our eyes a rest. Oke, jadi ini secara general bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mata kita. Dr. Errol menjelaskan yang terpenting adalah kita itu melakukan rutin cek kepada mata kita. Setidaknya kalau sudah berusia lanjut itu 1 tahun 1 kali ya. Jadi adanya cek rutin ini akan membantu kita untuk mendeteksi dini ya penyakit-penyakit yang mungkin bisa kita alami ketika usia kita bertambah lanjut ya. Dan tentunya penting sekali untuk kita bisa mengontrol tekanan darah kita, ya, kadar gula di tubuh kita, kolesterol, dan jangan lupa menggunakan kacamata hitam ketika kita di luar ruangan. Dan kalau kita bekerja banyak menatap layar seperti layar komputer, harusnya kita mengambil break yang lebih. Suplemen apa saja yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Okay, so this is the other recommendation for my patients. What kind of supplements should they take? So in general, it's good to take a supplement with vitamin C and E that contains zinc. It contains carotenoids such as lutein and zeaxanthin, as well as omega-3. So this formulation has medical evidence to show that it has a reduced risk for macular degeneration, cataract, as well as dry eye. So this is commercially available. It's the Bausch & Lomb PreserVision. The AREDS 2 formula doesn't contain omega-3, but the Bausch & Lomb Ocuvite contains omega-3. So this is a good supplement to take. Oke, jadi ini Dr. Errol menjelaskan bahwa di samping kita bisa menjaga kesehatan kita secara umum, kita juga bisa mengkonsumsi beberapa suplemen ya. Ya, ini yang disarankan oleh Dr. Errol untuk kita mempunyai mata yang sehat adalah yang terpenting kita tuh mengkonsumsi suplemen dengan yang kaya dengan vitamin C atau vitamin E, zinc ya, dan juga bisa carotenoids dan juga omega 3. Ya, jangan kita mengkonsumsi ini secara cukup akan mengurangi kemungkinan kita untuk terkena penyakit mata degeneration atau penuaan mata kita. Bahkan mengurangi kemungkinan kita kena katarak dan mata yang kering.
Kalau di RH2 itu memang nggak ada omeganya, tapi di Ocuvite itu ada omega 3-nya. Bedanya cuma Jenis makanan apa saja yang baik untuk kesehatan mata? Okay, and some of the foods which are good for eyes, things which have a lot of vitamin C, so like strawberries, capsicum. For vitamin E, we are looking at almonds and sunflower seeds and avocados. For zinc, red meat, seafood, chicken. Carotenoids are found a lot in broccoli, spinach, lettuce, and of course omega-3, we find that in a lot of fatty fish such as salmon and sardines. Oke, jadi ada beberapa makanan juga yang bagus untuk kesehatan mata kita, seperti makanan-makanan yang kaya akan vitamin C, yang seperti buah-buahan sitrus, ya, stroberi, pepper merah itu, red bell pepper, ya, juga yang kaya dengan vitamin E seperti kacang-kacangan, ada almond, ada biji bunga matahari, ya, avocado, ada juga yang disarankan adalah yang kaya akan zinc, ya, yaitu di daging merah, makanan-makanan yang dari ayam, poultry, dan juga makanan dari laut, seafood. Kalau yang untuk carotenoids itu biasanya ditemukan di sayuran, ya, seperti bayam, brokoli, lettuce, ada telur juga. Kalau omega 3 banyak kita temukan di salmon dan Apa saja jenis penyakit mata yang berhubungan dengan faktor usia? So what are the common conditions that affect the eye? We talked about some of them, and where in the eye do they affect? So conditions like glaucoma and macular degeneration affect the back of the eye. So they affect the nerve, and they also affect the macula, which is the middle part and most important part of the retina. Now, cataract is a clouding of the lens in the middle part of the eye. And when it's a cloudy lens, it prevents light from coming in, so we can't see clearly. Now, presbyopia, which is a reading difficulty that happens to people as they get older, is also a problem of the middle part of the eye due to the focusing muscle over here. And with floaters and all that, which older people get, this happens inside the jelly in the middle part of the eye as well. Now, with eyelids, it's not on the eyeball, but on the eyelids. When we get older, it gets the tissue there gets a bit more loose, and that's what we call as ptosis or droopy eyelids. Oke, jadi ini beberapa masalah umum di mata kita, ya, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Ya, yang pertama adalah muscular degeneration, ya, biasanya terjadi di bagian belakang dari mata kita. Kita bisa lihat di grafiknya seperti itu, ya, mempengaruhi kerja mata kita, ya, karena mata kita semakin tua. Yang kedua adalah katarak, ya, yang ini terjadi di bagian tengah dari mata kita. Biasanya ini akan terbentuk selaput putih, ya, yang menghalangi cahaya untuk masuk ke mata kita. Kalau selaputnya semakin tebal, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Yang selanjutnya adalah presbiopia, ya. Presbiopia itu adalah gimana kejadiannya di tengah dari mata kita juga, yaitu dengan tambahnya umur kita biasanya orang-orang tua ini akan mengalami ini. Yang berikutnya Fristro's gel atau floaters, ya, di bagian gel dari mata kita di bagian tengah. Yang sering juga dialami adalah ptosis, ya. Ptosis itu adalah ketika eyelid, jadi lipatan mata kita itu seperti kehilangan kekencangan, jadi agak kendur, ya, sering turun kalau buat orang tua. Next. And these conditions differ from each other in terms of when they actually start. So the first noticeable change in people as they get older is presbyopia. So at the age of about 40 plus, they find that they have problems with reading, with iPad, computer, phones. And then when they get a bit older, they start to find that their vision is not very clear. So that can be due to a cataract, or that can be due to other conditions such as glaucoma that's coming on. Now, patients with floaters tend to get them quite early. In fact, some people who are very short-sighted can get floaters even in the age of about 30 plus as well. And for patients with macular degeneration, this tends to be in a slightly older group of about more than 60 plus. Oke, jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, Dr. Errol membagikan sedikit timeline, ya. Biasanya itu kapan penyakit mata itu dimulai. Yang pertama adalah presbiopia, ya. Presbiopia ini biasa dimulai dari pasien ketika berumur 40 tahun.
Ya, jadi setelah itu ini yang paling mudah untuk dikenali dahulu. Setelah itu ada kataraks, ya umur 50-an ya, ada katarak, glaukom ya, dan berikutnya adalah floaters ya. Floaters ini juga sering dimulai dari umur 40 atau bahkan kalau kita punya mata minus, floaters ini bisa dimulai dari umur 35. Ya, jadi ini harus perhatikan. Yang berikutnya adalah macular degeneration atau penuaan mata itu biasanya setelah kita berumur di atas. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait penyakit mata di usia lanjut? Okay, so all patients want to know a few important things. What are the symptoms for each of these conditions? Am I at risk? Am I high risk, low risk, medium risk? And if I actually had these conditions, what will my vision be? Will I lose my vision? And very importantly, is there any kind of treatment to prevent, to stabilize, or to improve the vision? Oke, ini berarti beberapa pertanyaan umum yang sering kita tanyakan adalah ketika kita mengalami gejala seperti ini tuh kita tuh mengalami kondisi apa? Ya, jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu, kira-kira resikonya seperti apa? Apakah kita akan kehilangan pandangan kita, ya, sight kita, ataukah kita bisa mengobati lebih awal, ya, atau bagaimana kita mungkin bisa menemukan sebuah pengobatan untuk menstabilkan kondisi kita, atau mungkin bisa meningkatkan. Apa saja gejala umum penyakit mata yang disebabkan oleh faktor usia? So what are some of the common symptoms with all these conditions? So for some of the symptoms, they are quite specific. For example, if you see little specks of dust and strands of hair, that's what we call floaters, and that is a symptom of vitreous floaters. Now, there are other symptoms that we should be aware about, and that is not only just blur vision in the middle, but also poor vision at the side, glare or scatter of light, especially when we are driving at night, double vision, so there is a bit of an edge to an object that we see. Other symptoms include trying to push our reading material, like our phones, further away from us, or sitting further away from the computer screen, or trying to look over your glasses in order to read a book. So the last two are symptoms of presbyopia. Oke, jadi ini Dr. Errol menjelaskan beberapa gejala umum ya dari kondisi mata kita. Yang pertama itu adalah floaters ya. Floaters ini biasanya ditandai dengan banyaknya mungkin seperti bayangan-bayangan di mata kita, bintik-bintik, atau mungkin ada garis-garis seperti rambut seperti itu ya. Ada juga blur itu agak buram ya. Buramnya biasanya dimulai dari tengah dulu, atau mungkin ada yang buram di samping dan lain sebagainya. Masing-masing punya gejala sendiri-sendiri. Ada juga yang glare itu silau, terutama ketika malam hari. Ya, ketika kita bawa mobil, rasanya nggak enak lah, silau, kita melihat cahaya itu nggak jelas. Ada juga yang kita itu kalau baca handphone, baca sesuatu itu harus nambahin jarak gitu. Jadi tangan kita tuh kayak otomatis mundurin device kita biar kita bisa melihat tulisan itu lebih jelas. Ada juga yang double vision ya, ada juga yang kita tuh seperti kehilangan daya lihat kita. Makin lama kok makin nggak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami gejala tersebut? So it's the most important thing is to make sure that if there's any change in the vision, you should consult an eye specialist. The reason is because it's sometimes difficult to tell whether what you're experiencing can be considered normal, or normal, or it's something that is actually indicating a more serious underlying condition. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya selain gejala itu kita temukan, kita kalau mengalami yang beda aja lah, kita biasanya melihat ini seperti ini, tiba-tiba kok berubah. Nah, kalau ada perubahan seperti itu kita harus segera bertemu dengan dokter mata ya, karena terkadang itu tidak mudah untuk menjelaskan atau mengetahui gejala-gejala secara pasti. Ya, ini pasti penyakitnya seperti ini. Jadi harus konsultasi.